Katanya orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan konflik Timur Tengah, Israel melawan Hamas. Bagaimana menurut Elia, apa yang harus kita lakukan, orang Kristen lah itu terutama ya, atau yang nonton ini, apa yang kita harus lakukan supaya mereka ini bisa berdamai? Mungkin nggak sih berdamai masih? Orang Kristen ya? Ini orang Kristen ya? Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Karena perang-perang ini itu adalah bagian dari penutupan Alkitab. Nubuatan itu harus selesai. Nubuatan sudah pernah terjadi. Ketika Yesus itu harus mati di kayu salib, terpaku tangannya, dia dianggap penjahat, dia tak berdosa, itu disalibkan. Kemudian juga Yesus itu harus di tengah penjahat persis. Yesus harus mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani. Itu telah dinubuatkan 600 tahun sebelum itu terjadi. Sudah tertulis semua. Sudah tertulis. Itu terkait nubuatan untuk Yesus di Yesaya 53 dan juga Mazmur 22. Bahwa inilah Mesias yang sejati, bahwa dia harus seperti ini. Dan itu selesai di Kristus. Kemudian Kristus membawa hukum baru. Kasihi Allahmu, kasihi sesamamu, kasihi musuhmu. Dan dia memberi nubuat, memberi tanda. Israel yang adalah kawanan domba yang sulung, itu menjadi yang bungsu. Kita non-Israel ini, bangsa Arab, bangsa Turki, dan lain-lain, kan itu bukan bangsa Israel. Itu menjadi bangsa yang sulung. Makanya masuk dulu nanti semua dari seluruh dunia kepada Kristus, baru Israel itu belakangan. Dalam rangka itulah kita percaya bahwa ini penggenapan. Karena sejarah belum selesai. Sejarah belum selesai. Itu penggenapannya. Apa yang kita lakukan? Kita hanya boleh berdoa dan juga menyerahkan ini sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena itu semuanya sudah tertulis. Sudah tertulis. Oke. Bagaimanapun cara Tuhan itu menggenapi nubuatan ini, itu providensinya dia. Itu kehendaknya dia. Oke. Apa yang tertulis dalam Alkitab akhir dari nubuat itu? Akhir dari nubuat ini yaitu tadi. Israel itu akan dipulihkan. Karena mereka itu terhitung dari 144.000 orang. Itu 144.000 orang itu artinya orang Israel yang penuh genap. Itu masuk ke dalam perjamuan itu, dan kehilangan besar yaitu di luar Israel yang juga percaya kepada Kristus, yang nantinya akan mengikuti perjamuan kawin anak domba. Begitu. Lalu ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Setelah itu terjadi ya kita akan melakukan pengadilan. Kristus itu kan firman. Tugas firman itu kan menghakimi. Ketika penghakiman itu dilangsungkan, maka kita yang percaya kepadanya itu akan turut dibenarkan di dalam kebenarannya dia. Nah, setelah itu kita akan hidup di masa pemerintahan yang baru, yaitu langit dan bumi yang baru, di mana matahari tidak ada, karena yang langsung menyinari adalah terang Allah. Ingat, kembali ke Kejadian, Allah itu menciptakan terang dulu toh, karena Allah itu sumber terang, kemudian menciptakan matahari sebagai sumber terang. Nah, jadi kita itu akan dipulihkan kembali seperti keadaan Adam yang semula. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa dan hidup kekal di dalam pemerintahannya. Dan Kristus itu memberikan semua kerjaannya kembali kepada Bapaknya. Begitu. Udah selesai, it's the end. Saya nggak bisa bilang ini ono lagi, karena Alkitab hanya memberitahu sejauh itu. Oke. Itu yang tertulis di Alkitab. Sahabat khotbah populer, benarkah orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan konflik Timur Tengah, Israel melawan Hamas? Saya pikir ada benarnya jikalau hal ini dilihat dari sudut pandang Alkitab atau nubuat tentang akhir zaman. Dan apa yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan perang merupakan tanda zaman. Jadi semua sudah tertulis. Terkait dengan Israel juga, mereka akan dipulihkan dan mereka akan diserang oleh negara-negara lain. Itu semua tanda zaman. Orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan arti lain, kita nggak bisa mengubah ketetapan Tuhan. Hal tersebut pasti terjadi karena tanda zaman. Kita hanya bisa menonton, melihat, menyaksikan karya Allah yang sudah tertulis ribuan tahun lamanya, bahkan sebelum Masehi
Semua tercatat dalam Bible. Jadi kita lihat saja karya Tuhan. Itu yang dimaksud tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hal tersebut akan terjadi, yaitu peperangan, dan nanti puncaknya Israel dipulihkan. Dan ini mengarah kepada kedatangan Tuhan. Ini mengarah kepada zaman baru. Ini mengarah kepada penyiksaan besar, kesusahan besar, yaitu zaman tribulasi. Bahkan ada kerajaan 1000 tahun damai yang dimana orang percaya akan memerintah bersama Tuhan Yesus di muka bumi. Bumi yang telah dipulihkan dari kutuk yang pernah terjadi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan setelah kerajaan 1000 tahun damai, kehidupan hanya ada di 2 tempat. 1 neraka, 2 sorga. Yang percaya masuk sorga, yang tidak percaya masuk neraka. Tapi sebenarnya dengan makna lain kita bisa juga melakukan apa-apa begitu untuk masalah ini. Selain berdoa, kita juga bisa memberitakan firman Tuhan supaya banyak orang bertobat, karena kita tahu tanda-tandanya sudah jelas bahwa Tuhan akan datang, bahwa zaman akan berubah, masuk kepada zaman baru. Tapi kalau untuk mengubah ketetapan Tuhan nggak bisa, nggak bisa. Tapi mempersiapkan orang untuk masuk surga kita bisa. Lalu mengajarkan pengajaran Alkitab supaya orang tidak mengutuk Israel itu bisa. Ya, karena banyak orang akhir-akhir ini mengutuk Israel, mengecam Israel, padahal udah jelas firman Tuhan mengatakan, barang siapa memberkati engkau akan kuberkati, barang siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Ini pernyataan Tuhan kepada Abraham beserta keturunannya, baik secara fisik maupun secara rohani sebenarnya. Itu. Jadi siapapun kita, baik pro, baik kontra terhadap konflik ini, jangan sekali-kali mengutuk Israel. Tapi berdoalah supaya damai sejahtera melingkupi Timur Tengah. Kita berdoa untuk Israel, kita berdoa untuk Palestina, supaya Tuhan berdiri di tengah-tengahnya. Kita tidak bermaksud membela Israel dengan kata mendukung peperangan, enggak. Kita tidak setuju peperangan. Ya. Tapi kita tidak mau mengutuk. Dan kita harus berdoa dan memberkati mereka. Dan kita juga doakan rakyat Palestina yang menjadi korban supaya Tuhan tolong. Jadi, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan dan jangan lakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan adalah mengubah ketetapan Tuhan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berdoa, memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran supaya banyak orang bertobat. Termasuk kamu yang belum bertobat, belum percaya Yesus, buka hati. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar kamu diselamatkan. Karena Dia mati disalib untuk semua manusia, tapi bermanfaat bagi mereka yang percaya. Tuhan memberkati sahabat semuanya.